Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jumpa lagi sama aku. Disclaimer teman-teman semuanya, bacaan ini bersifat general reading, bisa resonate, bisa juga enggak, dan bisa juga energinya vice versa ya, kebolak-balik. Oke, di sini ada energi seseorang yang saat ini seneng banget ngawasin kamu. Oke, orangnya agak judes sih kayaknya. Ya, dia mantauin kamu terus nih dalam gambaran penglihatanku ya. Kalian ini udah lama nggak kontekan. Hobinya belakangan ini sering ngepoin kamu terus. Karena dia suka penasaran sama kabar kamu sekarang-sekarang kayak gimana. Ada The Chariot. Terus kalau ada kesempatan nih kan dia kepoin postingan kamu nih, terus kamu nggak posting gitu ya, dia kayak kepikiran gitu, kayak bertanya-tanya nih kenapa ya, ada apa ya sama kamu, kayak kayak nggak sengaja, kayaknya memang kamu nggak kayaknya kamu tuh sengaja nggak ngepost atau nggak ngasih berita apa gitu di status kamu ya, kamu sedang berevolusi atau memang kamu menyimpan sebuah rahasia atau ada gebrakan baru ya di semangat hidup kamu untuk masa depan. Tapi kayak seolah-olah tuh dia berpikir positif aja gitu. Di Chariot ya, seolah-olah dia ngerasa kamu tuh lagi ada planning atau ada target yang pengen kamu tembus gitu ya, pengen kamu dapetin. Jadi seolah-olah dia mendukung kamu ya, apa yang sedang kamu lakukan sekarang ini buat masa depan dia dukung gitu. Walaupun dia di sini penasaran banget apa sih gitu isi gebrakannya, kok nggak diposting gitu. Ada Three of Pentacles dan aku lihat juga dia kayak kangen ya masa-masa bersama. Jadi kamu sama dia ini pernah deket, dia kangen aja gitu, pengen ngobrol, pengen deket, pengen kembali lah ngejalin hubungan sama kamu. Ada Queen of Wands. Di sini kamu pernah komunikasi nih sama dia ya, dan sampai kayak akrab gitu ya. Dia juga memang suka manjain kamu, dan di sini aku melihat dia sekarang pingin lagi lah ngegodain kamu atau pingin ngerayu kamu, bercanda lah, orangnya hobi bercanda, hobi merayu ya, tapi bukan ke banyak orang, tapi memang ini adalah kebiasaan dia ke kamu, dan itu ingat banget gimana caranya dia deket ke kamu dulu, dan itu pingin dia lakuin lagi sekarang. Ada Three of Swords. Oke, sepertinya dia nggak cuman sama kamu sih ya, berbuat kayak gini, kayak ngepoin itu bukan cuman ke kamu juga tapi ke orang lain. Tetapi di sini aku lihat keadaan dia ini kayak lagi sakit hati, kayak lagi keadaan terpuruk gitu ya. Dan ini soal asmaranya dia, sehingga dia tuh kayak kangen sama masa-masa kalian pernah deket lah gitu. Intinya di balik rasa sakit hati yang sedang dia rasakan, dia ingin mengobati apa ya, kepedihan di dalam jiwanya ya. Dia memalingkan rasa sakitnya dengan selalu buka-buka lembaran media sosial kamu, atau mungkin chat kalian terakhir itu dia suka buka-buka, diingat untuk menyembuhkan perasaan luka dia terhadap seseorang yang pernah dekat dengan dia. Jadi kayak mau pelarian kah seperti itu ya, aku nggak bisa bilang gitu ya, tapi yang jelas dulu kamu pernah deket sama dia tapi kamu nggak dapetin dia nih, sekarang dia kembali lagi untuk ngejalin hubungan atau komunikasi sama kamu. Ada Queen of Pentacles ya. Dia lagi nunggu momen yang tepat untuk bisa dekat dengan kamu. Ada beberapa mungkin yang sudah ketemu, ada beberapa yang belum pernah ketemu dengan orang ini, dan sekarang dia kayak pengen ngelanjutin hubungan sama kamu, tapi masih cari tahu bagaimana keadaan kamu yang sebenarnya agar dia tidak merasakan kesedihan yang sama. Karena saat ini dia emang lagi sakit hati dan dia juga lagi sedih. Dalam gambaran tarotnya sendiri dia kayak apa ya, kayak udah
nggak tahu lah gue mau kemana nih tujuannya, tapi ada kamu dalam ingatannya, ada kamu dalam perasaannya yang sedikit demi sedikit rasa sakit dan rasa kesepiannya ini mulai pudar gitu ya, kayak membantu penyembuhannya dia. Dan di sini juga ada the justice, kalau dia berhati-hati banget nih, takut kamu menolak dia atau kamu benci sama dia, makanya dia mau lihat situasi, mau lihat kondisinya seperti apa ya kamu, supaya dia bisa kembali deket sama kamu. Ya intinya biar nggak ada keributan, biar nggak inget dengan masa lalu mungkin yang pernah terjadi ya, yang membuat kamu mungkin marah, atau mungkin dia ngerasa kamu masih ada perasaan kesel kah, jengkel kah sama dia yang tiba-tiba ngilang terus tiba-tiba sekarang datang lagi, dan dia nggak mau diinterogasi banyak, makanya dia lagi nunggu momen aja gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan kamu. Tapi sih kalau aku lihat dari Five of One ya, di sini dia kayak mau berusaha buat bisa menjalin hubungan sama kamu ya. Artinya gini, dia akan bersikap seperti apa adanya dia sebagai seorang manusia, jadi dia bukan orang yang bertopeng gitu. Jadi dia datang memang dengan luka hati ya, dengan rasa sedih, tapi dia tidak memain-mainkan keadaannya untuk mengelabui kamu, untuk memanipulasi kamu, melainkan dia memang lagi butuh teman sharing, teman ngobrol, karena memang luka batinnya cukup dalam dan ini membuat dia lama sekali move on dari keadaan tersebut, sehingga dia teringat kamu, dan kayak seakan-akan kamu adalah cahaya, seakan-akan kamu adalah jalan keluar, dan dia siap menerima resikonya kalaupun kamu memaki dia atau kamu mengajak dia ribut gitu. Yang penting ada untuk saat ini seseorang yang bisa dia jadikan pengobat itu luka batinnya ya. Apa tujuan dia? Ada Six of Pentacles, dia kepingin berbagi, pengen sharing lagi, intinya pengen deket sama kamu. Di sini dia kayak memohon perlindungan, kayak mencari penolong ya untuk dirinya yang saat ini mungkin susah banget cari obat penyembuh buat jiwanya yang sudah lama tersakiti oleh orang lain, dan dia berharap banget dia bisa pulih dari keadaan tersebut dengan menjalin hubungan dengan kamu. Ada Nine of Wands, dia udah ini ya teman-teman, udah planning ya, udah planning. Memang nggak ada jalan sih ya, di sini aku lihat nggak ada jalan buat mundur, karena dia kayak hatinya bener-bener ini loh teman-teman ya, harus punya pengganti gitu loh supaya dia bisa sembuh gitu, harus ada teman baru untuk dia bisa pulih, bisa sehat lagi. Soalnya bener-bener kayak terpuruk banget dengan keadaan dia belakangan ini. Di sini pada saat ngelihat kamu, inget kamu, kayak mulai bangkit lagi semangatnya. Dia mungkin sempat padam atau beristirahat atau tidak aktif dalam berbagai hal, tapi sekarang dia udah mulai kayak keluar lagi semangatnya saat dia udah udah berani mantau kamu, udah berani melakukan suatu perubahan buat hidupnya dia. Aku lihat juga di sini kayak dia bersiap-siap ya, sudah mulai merubah bagaimana cara dia berpikir, berpakaian ya. Dan walaupun aku lihat di sini orangnya nanti nggak 100% humoris gitu ya, karena dia juga masih sering ke distract sama masa lalunya, tapi seenggaknya kamu ini sudah membuat kekuatannya itu kembali lagi hidup ya, yang mungkin sudah lama dia ini lemah terus nggak berdaya. Saat dia keingetan kamu, kayak dia tuh kayak nemuin sesuatu, semangat dia yang hilang. Ya, dalam waktu dekat ini dia ini memang berencana akan menghubungi kamu, akan melakukan pergerakan. Kayaknya sih kalau aku lihat dari beberapa kartunya ini ya, di sini dia kayak mau ngedatengin kamu gitu ya. Kalau kamu di sini single, dia akan kayak akan gas datang ke kamu. Tapi kalau misalkan kamu ada yang sudah punya pasangan, ini dia akan mikir-mikir dulu. Mungkin kamu jadi teman sharingnya doang
ya, atau tempat dia ya berkeluh kesah lah intinya gitu ya, pingin dapat nasihat, pingin dapat kawan lah gitu. Tapi kalau kamu di sini single, ini rasanya aku punya firasat ya, bakal diajak tunangan atau lamaran. Tapi hati-hati ya teman-teman, kamu harus koreksi dulu, harus dicek dulu dengan detail masa lalunya dia ini bener-bener clear apa enggak gitu ya. Biar nanti kamu enggak apa ya, enggak menyesal. Terus jangan mengulur waktu kalau memang dia udah bener-bener siap lahir batin buat menikah. Jangan diundur, jangan dikasih waktu lagi, jeda-jedanya jangan terlalu lama gitu untuk pendekatannya, karena ini juga akan membawa banyak bencana di dalam kehidupan percintaan dia ke kamu gitu ya. Dituntun aja pelan-pelan supaya itu akan jadi lebih positif deket sama kamu, dan kamu juga jangan apa ya, kayak mudah menyerah, jangan mudah cemburu, karena memang orang yang lagi patah hati, sakit hati, menderita, emang obatnya harus ketemu lagi sama orang yang bisa nyembuhin, yang bisa setara lah, selevel energinya, jadi bisa memompa semangat dia lagi, menghidupkan nyawanya yang mungkin pingsan gitu ya, karena kalah dalam pertarungan percintaan. Ya memang harus cari energi yang seimbang, kalau enggak yang di atasnya lagi gitu. Kalau enggak dia enggak bakalan sembuh. Nah, di sini dia keinget kamu, mungkin ini adalah restu dari semesta juga atau memang petunjuk ya, karena dia memang sudah cukup lama gitu menderita bertahun-tahun merasakan sakit dan dipertemukan dengan kamu ya. Ini mungkin juga ada apa ya, kayak petunjuk aja supaya dia harus segera bangkit menuju era baru kita yang memasuki Pluto di Aquarius, dan ini akan beredar selama 30 tahun gitu. Walaupun dia nggak ngerti soal astrologi, tapi di dalam batinnya itu ada dorongan dia untuk maju ke masa depan. Makanya dia mencari jalan, mempush dirinya terus, siapa yang bisa membukakan jalan dan membawa dia keluar dari penderitaan batinnya. Dan dia ingat sama kamu, dan dia mungkin juga di sini tidak berharap untuk memanipulasi kamu dan tidak berharap banyak ada hubungan apa ke depan nanti. Tapi kalau aku lihat dari kartunya tuh kayak seakan-akan dia mau ngajak kamu lamaran gitu ya, entah ini pertunangan atau intinya ngikat kamu supaya benar-benar bisa ngobatin dia lah, intinya supaya dia tuh full fokusnya ke kamu. Kalau cuman pacaran aja kan mungkin ada, dia masih ada curi-curi pikiran ke sana ke belakang, ke masa lalu. Tapi kalau udah dia kayak fokus, komitmen, kayak lepas dari hal-hal yang membelenggu dia selama ini ya. Dan jangan dikasih jeda pacaran lama-lama, karena ini bikin dia nanti jadi musibah di hubungan kalian, karena dia nanti akan ke distract terus dengan masa lalu. Terus kalau kamu udah tahu masa lalu dia seperti apa, sabar, jalani dulu, pelajari dulu supaya tidak ada musibah di depan nanti ya. Bener-bener harus clear dulu dari dianya, ada tanda tangan lah di atas materai gitu ya, perjanjian dia, supaya kamu nggak ada kerugian di masa depan. Oke? Cukup sekian ya readingan kita hari ini. Ini rising dari zodiak Libra, ada Sagittarius ya, terus ada Cancer, ada Virgo, lalu ada Capricorn, ada Leo, ada Libra ya, ada Capricorn lagi, so ada Libra, kayaknya Libra sama Capricorn ya, ada apa halo. Terus ada Leo ya, Virgo, Sagittarius, dan ada Gemini. Oke guys, kita lihat, kita cek inisial nama atau sebutan kamu kepada seseorang ini yang pernah hadir di masa lalu, atau memang ini adalah orang baru dengan ciri-ciri kulit sawo matang ya, rambut sepundak ya. Kalau untuk perempuan mungkin paling panjang itu sepinggang ya, agak ikal rambutnya, coklat ya, nggak hitam banget, nggak tebel gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin laki-laki itu agak lebar ya jidatnya. Terus kalau untuk perempuan mungkin dia ini agak sedikit manja, tapi dia pekerja keras, tapi memang manja banget. Mungkin dia
golongan anak pertama. Oke teman-teman semuanya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada yang tidak mengenakan ya. Dan see you, bye bye semuanya. Jangan lupa klik tombol like-nya jika kalian suka dengan video ini. Bye bye.